Soalnya di proses itu tuh biasa masalah tuh rasanya banyak banget gitu. Apalagi aku baru menghadapi hal-hal itu tuh pertama kali semuanya gitu ya. Mungkin dengan kesotoyan aku waktu itu gitu ya, ya udah apapun aku coba lakukan deh gitu, terbaik yang aku bisa gitu. Ternyata tuh mimpinya tuh semakin besar gitu. Kalau sebelumnya fokus mungkin ke orang tua gitu ya, tapi along the way itu ternyata aku menjalani ini juga karena aku pengen kita grow bareng-bareng sama tim ekspor gitu. Jadi aku punya mindset bahwa kalau kita mau berusaha, kita itu bisa, mau gendernya perempuan atau laki-laki gitu. Let's say leadership roles di Indonesia, di seluruh dunia pun gitu ya, banyak banget leader-leader perempuan yang hebat-hebat sih gitu. Jadi I think gender itu sangat tidak membatasi sih. Ada terms kayak work-life balance, ya kan? Buat aku tuh gak ada yang namanya work-life balance gitu. Semuanya tuh life gitu. Work is part of life juga gitu. Menurutku adalah freedom to choose everything. Hai, welcome back to Next Gen Podcast by Women's Obsession with me, Nurin Slasti. Nah, kali ini teman-teman, kita lagi ada di Bandung buat ngobrol sama salah satu wanita cantik, a woman behind one of the most favorite local brand in Indonesia. Waduh, ini kalau misalnya teman-teman lihat di belakang pasti udah bisa nebak ya. Export ya. She's young, she's beautiful. Waduh, nanti kita kenalan lagi lebih lanjut ya. Angel Lukito. Mau tepuk tangannya dong. Biar rame ya. Hai Angel. Halo. How are you? I'm good. Cantik banget. Malu. Jel, kalau misalnya kata orang-orang nggak kenal, maka nggak sayang. Nah, boleh kenalan dulu, silakan. Boleh ceritain who are you? Who is Angel Lukito? Wow, oke. Halo semuanya. Thank you for the opportunity juga. Kenalin, aku Angel Lukito, biasa dipanggil Angel. Sekarang aku berkarya di family business, fokusnya di brand export. Dan kebetulan kita lagi ada di tokonya ekspor sekarang di Bandung. Jadi aku start di ekspor itu semenjak 4 tahun yang lalu di 2020 sampai sekarang. 2020 berarti pas pandemi? Yes. Waduh, nih backgroundnya apa kamu Angel? Atau memang dari awal tuh sudah mau, wah gue lulus kuliah mau langsung join family business or? Jadi aku tuh backgroundnya, educational backgroundnya tuh di finance. Waktu itu di Seattle University, Amerika. Terus waktu itu aku lulus tahun 2019, bulan Juni. Sebenarnya kembali ke Indonesia itu aku di Eiger dulu waktu itu. Di Eiger sebagai finance staff. Gitu. Terus baru dari situ ada kesempatan untuk akhirnya join di ekspor di awal tahun 2020. Berarti 2020 langsung di ekspor. Betul. Terus boleh nggak ceritain dikit soal ekspornya? Ini seru. Ini seru. Bakal panjang. Jadi brand ekspor sendiri ya tentunya dekat di hati, karena aku lahir dan tumbuh dengan ekspor. Sama banget. Karena ekspor itu kan udah dari tahun 79 ya, gitu, dari tahun 79 dan sebelumnya mungkin dikenalnya sebagai tas sekolah. Nah memang setelah after kita rebranding di tahun 2021, selain produk untuk aktivitas sekolah, tapi juga secara produk kategori kita lebarin. Untuk traveling, untuk bekerja, untuk olahraga, dan kegiatan apapun yang membutuhkan tas kita ada. Jadi semuanya bisa ada ya di ekspor ya? Jadi one stop shop for all kinds of carry goods products. Waduh, itu dia. Gimana sih prosesnya gitu. kalau kayak gitu? Proses rebrandingnya itu seperti apa?
Proses rebrandingnya seru banget. Waktu itu proses riset dan sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk rebranding itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Yes, jadi memang proses awalnya adalah kita riset dulu sih. Memang pada saat itu ada sebuah problem yang harus kita tackle. Di mana memang secara jujur ya, secara bisnis itu kita ada penurunan. Akhirnya di situ sebagai indikasi awal, what's wrong with the brand gitu kan. Akhirnya kita melakukan riset, kita juga berkolaborasi dengan third party branding house untuk bantu kita di proses ini. Namanya Pot Branding House. Shout out buat tim Pot Branding. Akhirnya di situ kita menemukan sebuah hole di mana brand ekspor ini tuh butuh dinyalakan lagi nyawanya gitu. Soulful brands. Nah itu dia akhirnya dengan cara rebranding lah yang kita anggap tepat untuk menjadikan brand ini lebih hidup lagi gitu. Dan relevan juga dengan audience. Karena mungkin juga udah lama ya Angel, dari 1979 ya, dan di rebranding di tahun 2021. Betul. Prosesnya dari tahun 2020. Setahun itu tadi ya. Gitu. Terus kalau misalnya nih Angel, kamu kan lagi menjalankan family business gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada crisis identity? Bisa dibilang ada sih, dan itu terutama pada saat sekitar 2 tahun pertama. Yes, karena pada saat itu aku lulus kuliah seperti tadi aku ceritain 2019 dan benar-benar ekspor itu mungkin pekerjaan yang profesional pertama aku gitu. Gitu. Karena sebelumnya yang aku cerita di Eger itu hanya sekitar 3 bulanan. Jadi 3 bulan langsung diekspor. Betul. Jadi 2 tahun pertama itu cukup challenging. Kenapa? Karena di situ aku juga mulai beradaptasi ya dengan yang namanya dunia pekerjaan. At the same time juga mengawali proses rebranding tadi gitu dari awal, yang mana aku tuh belum pernah ngalamin ini sebelumnya. Aku tuh nggak tahu apakah ini tuh sudah paling tepat atau belum ya. Jadi to be honest cukup nervous karena maksudnya dikasih kesempatan dan kepercayaan juga gitu kan. Jadi aku harus memastikan bahwa strategi ini tuh tepat gitu. Jadi proses itu cukup challenging sih. Jadi selain adaptasi diri aku dengan pekerjaan, tapi at the same time juga ngadepin satu challenge yang aku ngerasanya itu cukup besar juga sih gitu. So how you manage your struggle? Aku tuh punya 2 hal sih yang jadinya pegangan gitu ya. Yang pertama, gue nggak boleh nyerah. Soalnya di proses itu to be honest, masalah tuh rasanya banyak banget gitu. Apalagi aku baru menghadapi hal-hal itu tuh pertama kali semuanya gitu ya. Pertama kali menghadapi tim, pertama kali memimpin tim yang mungkin umurnya lebih senior juga gitu. Mungkin dengan kesotoyan aku waktu itu gitu ya udah apapun aku coba lakukan deh gitu, terbaik yang aku bisa gitu. Terus juga yaitu rebranding, di mana ini juga sebuah strategi yang cukup besar karena kita pivot lumayan gitu si ekspor ini. Jadi pertama intinya adalah gue nggak boleh nyerah dan gue intinya bertanggung jawab atas semua ini. Jadi pokoknya nggak boleh nyerah gitu, no matter what. Terus yang kedua, aku menganggap semua proses ini itu adalah proses aku belajar sih as a individual, as a professional. Jadi mindsetnya tuh selalu ya udah, ini tuh proses gue belajar gitu. Dan pastinya banyak hal positif yang bisa diambil gitu. Makanya jadinya 2 hal ini yang membuat aku akhirnya keep going sih. Pokoknya nggak boleh nyerah dan ya udah ini tuh proses belajar. Dah itu aja deh gitu. Tuh bener loh teman-teman, karena kalau misalnya kita nyerah buat apa ya yang udah kita lakuin selama ini. Nah kalau setelah rebranding, apa sih sebetulnya tantangan yang kamu hadapin untuk mengembangkan ekspor? Jadi kalau yang aku capture selama ini so far ada 2 hal utama. Yang pertama itu bagaimana kita bisa konsisten menjalankan visi awal dari kita rebranding gitu. Bagaimana aku bisa dan juga tim tentunya bisa terus konsisten
Karena along the way itu challenge tuh banyak gitu ya. Tapi bagaimana nilai-nilai atau value tentang rebranding ini tuh terus konsisten kita bawa gitu. Terus yang kedua adalah dari sisi relevansi dengan customer kita gitu. Karena sekarang apalagi udah di era dimana brand lokal itu bermunculan sangat banyak ya, nggak hanya brand lokal gitu, tapi juga produk-produk dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat marketplace dengan sangat mudah dan harga yang sangat rendah gitu kan. Gimana caranya brand kita itu bisa terus menonjol lah, let's say gitu. Nah kalau dari ekspor sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa menonjol adalah dengan cara being relevant dengan our audience gitu. Sehingga bagaimana caranya aku dan tim untuk bisa benar-benar memahami apa sih yang dibutuhkan sama customer kita gitu. Karena perubahannya cepet banget sih Kak. Gitu. Perubahannya cepet banget, jadi gimana cara kita secara taktikal bisa terus ngerespon nih perubahan ini dengan tepat gitu, sesuai dengan our brand idealism dan strategi bisnisnya juga, kayak gitu sih. Pasti kalau misalnya setiap orang yang lagi running the business tuh punya why ya, punya alasan ya. What is your biggest why? To be honest, my biggest why itu bertumbuh gradually ya. Dari awal aku join di ekspor sampai sekarang tuh itu bertumbuh terus gitu. Dan aku rasa setiap orang itu kan punya why yang berbeda-beda ya. Dan itu tuh nggak bisa dibuat-buat gitu loh Kak. Waktu pertama kali aku join ekspor, my biggest why itu simple sebenarnya. Aku pengen membuat orang tua aku bangga. Itu aja gitu. Itu my biggest why gitu. Tapi memang along the way proses aku semakin kenal dengan brandnya, semakin aku kenal dengan timnya, semakin aku sayang nih sama tim, sama brand ekspor, gimana kita bisa berkarya gitu ya lewat setiap kolaborasi, produk launching, dan ngelihat langsung gimana customer kita tuh respon positifnya gitu. Akhirnya tuh mimpinya tuh semakin besar gitu. Kalau sebelumnya fokus mungkin ke orang tua gitu ya, tapi along the way itu ternyata aku menjalani ini juga karena aku pengen kita grow bareng-bareng sama tim ekspor gitu. Terus dari situ grow lagi gitu, bahwa ternyata brand ini tuh bisa loh ngasih dampak yang lebih besar gitu. Sampai pada akhirnya my biggest why is bagaimana brand ini tuh bisa menjadi wadah supaya the young generation tuh bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas dan jujur gitu. Dan tentunya fokusnya ke edukasi gitu. Jadi itu sih my biggest why sekarang, gimana caranya lewat ekspor sebagai wadah aku berkarya bisa menjadi blessing atau dampak yang sebesar-besarnya gitu sih. Nih, kalau tadi Angel nyebut kolaborasi ya, boleh nggak di-spill Angel, apa aja sih sebenarnya kolaborasi-kolaborasi yang udah ekspor mungkin tahun lalu kan banyak ya, cukup banyak ya. Iya, betul. Boleh diceritain? Yes, jadi dari awal tahun 2021 kita udah beberapa kali melakukan kolaborasi. Waktu itu pernah sama ilustrator Fantasian, terus sama Yupi, brand Yupi juga mungkin tahu. Yes, terus sama Raisa, penyanyi Indonesia. Dan juga kita berkolaborasi sama Patem. Di sini mungkin nggak kelihatan. Tapi sebelah situ ada tas Dogi, itu kita kolaborasi sama Patem. Patem dan juga sereal. Jadi kolaborasinya cukup banyak dan semuanya unik sih buat aku gitu. Boleh cerita nggak di baliknya? Yang paling unik menurut kamu adalah yang mana? Dan cerita di baliknya. Susah kalau memilih satu karena semuanya unik menurut aku. Tapi mungkin aku akan cerita kolaborasi ekspor yang paling pertama. Yang maksudnya kolaborasi yang cukup memakan energi dan waktu kita gitu ya. Itu adalah kolaborasi dengan Fantasian. Gitu. Boleh ceritain? Jadi kolaborasi dengan Fantasian ini tuh waktu itu tahun 2021 bulan April. Inti dari kolaborasi ini itu adalah kita bagaimana
jadi sosok perempuan muda ini namanya Anindya Anugrah gitu ya. Aku cukup amazed sih dengan perjalanan dia gitu. Dimana dia sebagai perempuan itu yang sebelumnya dia secara bidang pendidikan itu dihukum, tapi karena dia menemukan bentuk ekspresinya dia yang dia rasa itu adalah bentuk ekspresi dia yang sebenarnya, yaitu adalah dengan seni, itu akhirnya dia berani untuk pivot gitu. Menurut aku itu tuh kisah yang cukup inspiring lah gitu, cerita yang inspiring gitu, dimana perempuan tuh bisa benar-benar memilih apa yang dia rasa benar gitu. Dia berani ya. Dia berani untuk berani pivot gitu. Dan karyanya juga sangat diapresiasi ya gitu. Dan memang Anin orang yang keren lah ya. Nonton gak ya nih Anin ya? Anin. Gitu kayak orang yang keren juga. Dan pada saat itu kenapa juga berkesan buat aku, karena pas tahun 2021 kita tuh start tim dari small team. Jadi bener-bener untuk kolaborasi ini tuh aku juga sangat hands on semua gitu. Semua tim tuh hands on banget di project ini gitu. Jadi buat aku ini cukup memorable sih. Kayaknya terbayang gitu. How hectic ya, hecticnya seperti gitu. apa. Tapi puas banget karena di kolaborasi itu juga kita mengeluarkan produk-produk yang sebelumnya kita belum pernah buat. Jadi pada saat itu momennya tuh namanya outdoor boom, di mana orang-orang tuh jadi senang berkegiatan outdoor. Sehingga di kolaborasi ini kita bikin selain produk tas untuk jalan-jalan ke alam, tapi kita juga bikin produk-produk lain kayak tenda, kita bikin tenda, kita bikin ponco, topi, bikin tote bag, backpacks, dan buat tim PRD atau Product Research and Development kami ini juga jadi challenge sih sebenarnya buat mereka. Jadi seru sih kolaborasi. Seru sih pasti ya kalau kolaborasi. Terus tadi kayak sempat Angel nyebut perempuan ya, maksudnya seorang perempuan itu berani untuk take a chance buat pivot dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk women in leadership role, kamu kan juga termasuk salah satunya ya. How do you think about that? Aku bersyukur ya, aku bisa dibilang sangat privilege gitu, karena dari kecil orang tua aku tidak pernah membatasi aku dalam segala hal gitu. Let's say maksudnya nih, aku pengen jadi atlet basket, aku pengen jadi atlet catur. Dulu tuh aku pernah jadi atlet catur pas kecil. Atlet catur pernah, basket pernah, berkuda pernah, badminton juga pernah. Aku juga tuh lumayan nge-explore tuh dia. Aku 4 bersaudara by the way. Mereka juga senang ini, senang itu gitu, dan semua itu disupport gitu. Tidak pernah kayak dibatesin gitu, kayak kamu tuh janganlah perempuan, jangan gini, jangan gitu, tidak pernah gitu. 4 bersaudara perempuan semua? Perempuan semua. Wow. Yes, kamu nomor? 4. Anak terakhir. Anak terakhir. Gitu. Aku bersyukur ya karena dididik seperti itu gitu dari kecil. Jadi aku punya mindset bahwa kalau kita mau berusaha, kita itu bisa, mau gendernya perempuan atau laki-laki gitu, let's say. Dan kalau kita lihat sekarang dalam leadership roles di Indonesia, di seluruh dunia pun gitu ya, banyak banget leader-leader perempuan yang hebat-hebat sih gitu. Jadi I think gender itu sangat tidak membatasi sih, asal kitanya mau ya gitu. Ini aku mau nanya satu hal. One thing yang harus kita punya sebagai seorang wanita. Waduh, apa nih? In their life. In their life. One thing, just one thing. Menurutku adalah freedom to choose everything. Freedom to choose everything. Iya. Berdaya, sehingga kan artinya dia berdaya ya. Berdaya, dan dia punya full control untuk apa sih yang akan saya pilih dalam hidup gitu. Mau dia jadi ibu rumah tangga, mau dia jadi ibu rumah tangga plus sambil kerja, plus sambil kuliah, misalnya gitu ya. It's hard by the way. It's hard, tapi itu semua adalah pilihan gitu. Tapi bagaimana dia bisa mengatur semua itu, dan semuanya tetap berjalan dengan baik, semua terhandle dengan baik. Menurut aku pada akhirnya itu sih butuh butuh selain keberanian juga kecakapan gitu ya dalam mengatur semua itu gitu, untuk bisa berdaya
Tapi I think semua perempuan itu menurut aku harus punya itu sih, freedom to choose. Oke, keren banget. Gitu. So menurut kamu berarti perempuan itu can have it all? Iya. Iya. Menurut aku yes. Yes. Menurut aku ya. Iya, oke. Tapi memang pasti ada harga yang harus dibayar sih. Iya, betul. Udah pasti ya. Betul. Gitu. Apalagi aku tuh cukup inspired sama timku. Jadi di tim leadershipnya Export itu most of the leader tuh perempuan. Bahkan all the leaders tuh perempuan. Oh, wow. Dan memang produknya Export juga sebetulnya memang untuk perempuan atau gimana sih, Jo? Sebenarnya bisa untuk perempuan dan laki-laki, tapi memang secara design wise lebih berfokuskan ke perempuan sih. Gitu. Dan di tim Export sendiri tadi all leaders are women. Wah, gitu. ini dia nih. Ini tanpa diskenariokan ya. Oh, gitu. Akhirnya maksudnya aku kasih kesempatan untuk semua orang bisa jadi take the position as a leader. Cuman kebetulan ternyata yang bisa dapetin the chance itu perempuan. Kayak gitu. Di situ aku lihat moms gitu ya. Moms, terus ada juga yang sambil kuliah S2, udah dia jadi parent, kuliah S2 sambil jadi leader juga, jadi manager. Wow, buat keren sih ya. Itu keren banget gitu. Dia bisa manage itu semua gitu. Jadi aku rasa bisa sih asal kita mau aja. Betul. Gitu. Nah, soal manage, how do you manage day by day? Jo. Kalau aku mungkin responsibilities-nya belum sebanyak tadi. Iya, bukan moms ya, belum moms. belum jadi moms. Kalau sekarang aku lagi sambil kuliah juga. Ya, lagi kuliah juga, kuliah S2 di ITB. Dan sambil bekerja, jadi mungkin aku ceritain di situ aja kali. Iya, boleh. Kalau aku tuh pada akhirnya melihat semua kerja dan kuliah ini jadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kadang orang tuh suka ada terms kayak work-life balance. Yes. Ya kan? Yes, buat aku tuh gak ada yang namanya work-life balance gitu. Semuanya tuh life gitu. Work is part of life juga gitu. Studying is part of life juga gitu. Jadi aku melihat ini menjadi satu kesatuan gitu. Dimana pada akhirnya pada saat kita memang punya sebuah misi dalam kehidupan gitu ya, kita akan enjoy ngelakuin semua itu gitu. Tapi untuk gimana caranya aku supaya waras nih menghadapi semua ini gitu ya. Yang penting kalau buat aku waktu istirahat yang cukup, olahraga. Me time. Harus. Terus hanging out. Kalau aku hangout juga tentunya. Dan yang terakhir aku tuh seneng banget ketemu sama orang baru dan atau pengalaman baru. Karena itu hal yang membuat aku sangat recharge gitu. Pengalaman baru setiap minggu ya, apapun sih. Aku tuh biasa suka ikut course apa kayak gitu. Terus ini lagi ikut apa nih? Terakhir aku ikutan yoga class outdoor di Bandung. Namanya community-nya adalah MELF. Iya, itu seru sih. Waduh. Jadi ya intinya itu aja sih, 4 hal itu yang jadinya membuat aku waras sejauh ini. Tapi bener tuh ya, kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak bakal bisa ya. Nggak bakal bisa, kita nggak bakal bisa kayak, wah under pressure terus rasanya gitu nggak sih? Iya, betul. Pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Under pressure? Pernah dong. Pernah sih. Tapi ya itu tadi, kamu berusaha sekuat mungkin untuk ya enjoying your life, gitu-gitu. Yang pertama, ngadepin under pressure itu sering. Tapi kalau aku jadinya adalah gimana caranya mindset terhadap si pressure itu sih. Gimana? Memang pemahaman dan juga punya mindset menghadapi challenge yang aku hadapin itu nggak instan gitu. Pas awalnya mungkin aku ngadepin sebuah masalah tuh wah stres banget gitu kan ya. Tapi mindset aku tadi 2 hal itu ya, nggak boleh nyerah. Sama yang kedua adalah nganggap ini sebagai proses belajar. Pada akhirnya si zona nyaman aku itu dilebarin terus menerus. Jadi aku tuh tidak suka dengan terms keluar dari zona nyaman sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi gimana caranya kita ngelebarin zona nyaman kita? Dan sesekali kalau kita mau balik lagi ke zona nyaman juga nggak apa-apa. Nggak harus kok kita
terus keluar dari zona nyaman. Oke. Tapi mindsetnya adalah gimana caranya kita ngelebarin terus sih zona nyamannya kita. Dan memang itu pasti kita akan ngadepin namanya di-stretch, ngadepin stres mungkin karena tidak terbiasa gitu kan menghadapi hal-hal kayak gitu. Setelah semua kerja keras kamu, ini udah berapa tahun berarti? 4 ya? Jalan tahun kelima, yes. Jalan tahun kelima. How do you reward yourself? Self rewardnya tuh ngapain? Sebenarnya ada beberapa hal yang aku lakukan. Ada yang rutin, ada yang mungkin quarterly atau semesterly gitu ya. Yang pertama itu setiap hari aku tuh kayak punya semacam me time. Every day? Iya. Me time-nya tuh setiap malam aku journaling sambil dengerin lagu, bener-bener me time. Buat aku itu rewarding. Gitu. Reward gitu kan. Terus juga traveling. Ini nih kayaknya yang berapa nih? Yang quarter? Itu bisa quarterly, bisa semester. Tapi traveling tuh buat aku rewarding sih. Itu reward buat aku gitu. Balik lagi seperti yang aku tadi sampaikan di awal, buat aku pengalaman baru itu buat aku sangat refreshing. Jadi sebenarnya selain aku itu sebagai reward, tapi at the same time juga nge-refresh aku sih. Jadi setelah sudah selesai berlibur, aku kayaknya jadi lebih produktif gitu. Jadi lebih cemerlang lah gitu. Jangan-jangan nanti sebentar lagi Angel mau rewardnya monthly. Tiap bulan bawa fresh baru ya, ide yang baru gitu. Setelah itu, satu lagi mungkin? Itu sih yang utamanya ya. Journaling dan traveling. Iya. Jadi me time lah intinya. Punya waktu untuk me time gitu. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin lagi soal ekspornya ya, Angel, boleh di-spill nggak nih? Tahun ini kan masih awal tahun ya. Tahun ini udah launching sesuatu kah? Atau mau launching sesuatu kah? Atau ada mungkin mau kolaborasi lagi? Boleh nggak nih di-spill? Boleh dong. Sedikit ya. Sedikit. Jadi di awal tahun ini kita bakal ngeluarin tas untuk tenis. Wow. Seperti yang tadi aku bilang, brand export ini kita jadi one stop shop for all kinds of carry goods products. Jadi butuh tas apapun kita ada. Asik. Gitu. Nah, di awal tahun ini karena kita juga ngerespon dari customer kita yang banyak membutuhkan tas khusus untuk tenis. Tapi dengan style yang tetap gemes dan lucu, seperti biasa ekspor kan cukup colorful gitu ya. Awal tahun ini kita mengeluarkan tas tenis gitu. Terus tahun ini juga jadi salah satu proyek utama kita karena ekspor berulang tahun ke 45 tahun. 45 tahun? Yes. Iya. Jadi tahun ini kita bakal fokus ke sana juga sih gitu. Untuk campaign kita, produk launching. Jadi stay tune aja. Waduh, itu gitu. Dia nih. Kalau kapannya belum boleh di-spill ya? Kapannya berapa boleh ya? Di semester 2. Wah, itu dia. Nanti kita tunggu ya. Berarti nanti kalau misalnya udah ada produk launching, kita boleh main lagi ya ke sini aja. Main ke tokonya ekspor. What makes export different, Jel? Jadi ekspor sebagai brand yang tadi ya udah 45 tahun umurnya. Kita tuh selalu menjadikan quality ya atau durability itu menjadi part of number one-nya kita gitu. Dan kita pengen dikenal juga sebagai brand lokal yang serius dalam quality gitu. Kita nggak mau mendiskreditkan quality gitu. Itu ibaratnya harga mati kalau buat foundernya ekspor gitu. Quality is number one. Dan juga yang kedua, kita dari tahun 79 sampai sekarang punya satu value yang kuat, yaitu tentang ekspresi diri gitu. Bagaimana brand kita bisa mensupport generasi muda ini untuk bisa berekspresi dengan bebas dan jujur. Nah, itu tuh menjadi value utamanya ekspor sampai sekarang. Jadi setiap kolaborasi yang kita pilih, campaign yang kita buat, mungkin juga community yang kita bangun, semuanya tuh mengakar dari situ gitu. Jadi intinya gimana caranya brand ini menjadi wadah untuk
young generation to be able to express themselves freely and authentically kayak gitu. Oke, dari dulu sampai sekarang itu yang dipegang oleh Export ya? Yes, benang merah yang selalu kita bawa sampai sekarang sih. Nih soalnya kalau misalnya nih ya teman-teman kalau misalnya lihat juga nih ya di ini apa namanya, flagship store ya, di flagship store tuh warnanya banyak banget ya Angel ya. Ini kalau di belakang ada ungu, ini warna baru kah atau? Iya, ini warna baru kita di tahun ini. Ada 4 warna. Ada 4 warna. Iya. Dan dari warna-warna ini juga sebenarnya nge-represent tentang bagaimana tas atau warna yang cukup berani itu jadi bentuk ekspresi juga kan sebenarnya. Yes, betul. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ada yang ketiga. Oh, ada yang ketiga. Satu lagi. Jadi brand Export ini menjadi one stop shop for all kinds of carry goods product gitu. Jadi setelah kita punya pengalaman yang gitu, puji Tuhan selama 45 tahun di bidang tas, jadi kita punya modal gitu untuk berinovasi dalam mengembangkan jenis-jenis tas. Oke. Gitu. Jadi seperti yang tadi aku ceritain. Sekarang tuh ada apa aja berarti ya, Angel ya? Kalau secara kategori sih ada untuk sports. Traveling, untuk produktif, which is untuk sekolah, untuk kerja, kuliah, let's say. Terus juga kita ada special bags ya yang kita keluarkan setiap tahunnya. Kalau waktu itu kita pernah bikin tas untuk roller skate. Iya. Terus kita waktu itu bikin tas khusus untuk kayak doggy. Ya. Kasih lihat dong Kak. Kasih lihat dong gimana caranya ya? Kasih lihat ya. Aku ambil dulu. Boleh? Oke. Nah, ini nih. Tas untuk biar kebayang teman-teman. Lucu banget ini tas khusus untuk doggy. Ini dogginya kalau keluar dari sini. Gitu. Jadi dan tahun ini kita juga ngeluarin tas khusus untuk tenis. Oh iya, itu gitu. Tadi ya, yang tadi ya, tes untuk tenis tuh tahun ini baru keluar. Dan kita bakal keep doing this, tentunya menjawab juga sesuai dengan kebutuhan dari customer kita sih. Oke, kamu punya ini gak sih Angel, like impian atau next big things ya buat ekspor tuh, gue pengen bikin ini loh, gitu, kedepannya ada nggak? Oke, intinya banyak, tapi pada intinya kita tim ekspor gitu, kita punya mimpi dan visi jadi brand lokal pertama yang jadi top of mind di luar negeri gitu. Itu our mission ya, sehingga pada saat kita harus bersaing dengan brand-brand dari luar negeri, let's say gitu, kita juga harus terus ningkatin standar kita dong dari sisi quality, brand values, campaigns, teams juga gitu. Jadi kita ke arah sana sih gitu. Jadi kita nggak mau hanya di Indonesia, tapi kita tuh end game-nya di luar negeri. Di luar negeri. Gitu. Jadi dimulai dari lokal to global. Yes. Yay, keren banget. 3 words for describing export. Wah, 3 words. 3 aja Angel. Boleh dipisah-pisah atau harus nyambung? Boleh dipisah-pisah. Gitu. Empowerment. Self-expression. Satu lah ya dianggap ya. Satu. Terakhir, education. Oke, empowerment, self-expression, education. Yes. Oke, boleh tahu kenapa? Oke, jadi seperti yang tadi aku cerita di awal ya, bahwa benang merah dari ekspor tahun 79 sampai sekarang adalah tentang self-expression gitu. Bagaimana brand ini tuh bisa mensupport generasi muda untuk bisa secara bebas dan jujur berekspresi gitu. Nah, tapi untuk akhirnya kita sebagai individu itu bisa berekspresi dengan bebas dan jujur, kita tuh perlu yang namanya education. Aku believe in it gitu. Educations. Dimana educations itu tidak hanya ngomongin soal kegiatan di sekolah aja. Makanya setelah kita rebranding, kita tuh ngelebarin activitiesnya, tidak hanya tas sekolah aja. Karena kita memang sangat dikenal sebagai tas sekolah kan. Betul, ya. Saya tumbuh dengan tas sekolah ekspor. Tapi kita lebarin nih. Ada traveling, ada sports, ada tas kerja, tas hangout, everything gitu ya. Karena aku belajar bahwa education, pengenalan akan diri, itu tuh didapetin tidak hanya di sekolah aja, tapi juga lewat kegiatan-kegiatan yang tadi gitu. Nah, untuk kita
akhirnya bisa berekspresi, kita tuh butuh kenal diri kita dulu siapa gitu. Lewat apa? Lewat eksplorasi. Dimana eksplorasi ini kita export support dengan carry goods atau tas yang punya quality yang atau durability yang tinggi. Oke. Gitu. Last question, Jel. Tagline. Boleh dong dikasih tau tagline buat ekspor tuh apa sih sebetulnya? Oke, jadi our tagline itu adalah bring yourself out. Bring yourself out. Bring yourself out, di mana arti dari bring yourself out ini sendiri itu adalah ada dua. Yang pertama itu adalah ekspor percaya bahwa setiap individu itu unik, setiap individu itu pasti punya purpose-nya in life gitu ya, sehingga pada saat dirinya bisa berekspresi dengan bebas dan jujur, nah itulah visi dari brand kita gitu. Makanya bring yourself out gitu. Yang kedua, untuk akhirnya kita bisa benar-benar kenal diri kita siapa dan bisa berekspresi dengan bebas dan jujur, kita perlu bring ourselves out, which bawa diri kita jalan-jalan keluar untuk explore gitu. Pakai apa? Pakai tas ekspor gitu. Jadi itu korelasinya dua itu. Oleh karena itu akhirnya kita menemukan sebuah tagline after rebranding namanya bring yourself out gitu. Jel, nih terakhir banget nih, bener-bener terakhir nih ya. Kalau mau dapetin ekspor itu bisa di mana aja? Jadi silakan loh, langsung loh. Untuk dapetin ekspor itu tentunya bisa lewat online dan juga offline. Ada di website-nya Export, www.export.co.id, lewat marketplaces kita juga. Marketplace-nya lengkap ada di semuanya. Kalian perlu tahu marketplace ada apa aja di Indonesia. Terus selain itu kalau untuk di offline store, kita ada di Bandung. Kita ada flagship di Bandung, which adalah toko ini. Ini colorful sekali teman-teman. Terus ada juga di Yogyakarta, kita ada di Semarang juga, di Depok. Terus kita ada beberapa consignment di kota besar kayak Jakarta. Kita ada di Bogor juga. Semuanya kalian bisa cek, ada di Instagramnya kita @exportbags. Exportbags ya, jangan lupa di follow juga ya. Yes. Follow dong. Karena gini loh teman-teman, kalau misalnya bicara soal ekspor itu kan tiap tahun ada sesuatu yang baru, jadi biar nggak ketinggalan ya. Jangan lupa follow juga. Thank you so much Angel. Thank you so much sudah diizinin untuk main ke sini. Tuh banyak banget tuh kayaknya. Thank you so much. Mudah-mudahan ekspor betul-betul seperti tadi ya. Goalsnya seperti apa, mau menjadi seperti apa ke depannya. Tahun ini mudah-mudahan lancar semuanya. Yang mau launching, terus selamat ulang tahun juga, tapi nanti ya berarti ya, belum kan ya? Sudah 45 tahun teman-teman, dan kita doain mudah-mudahan terus sampai selamanya nemenin kita-kita semua di sini. Thank you so much. Dan teman-teman, thank you so much sudah stay tune di sini. Sampai jumpa lagi di Next Gen Podcast berikutnya. Bye-bye.